Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Satriani, NPM 19106310 795 dari kelas PJKR 6C. Akan mempresentasikan tentang keterampilan pribadi atau personality skill. Saya mengambil materi ini dari buku Bermain Mengasah Kecerdasan Majemuk pada bab 3. Mengenal keterampilan pribadi. Setiap bangsa di dunia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan yang terlembagakan yang diakui kuat melahirkan karakter kepribadian pada bangsa tersebut. Linton dalam Yusuf S. dan Nurhisan J. 2008 mengemukakan ada 3 prinsip. Pertama, pengalaman awal kehidupan dalam keluarga. Kedua, pola asuh orang tua terhadap anak. Ketiga, pengalaman awal kehidupan anak dalam masyarakat. Apabila anak memiliki pengalaman awal kehidupan yang sama dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat, maka anak cenderung memiliki karakteristik kepribadian yang sama. Keterampilan pribadi atau personality skill ini adalah 1. Keterampilan leadership, 2. Keterampilan berkomunikasi, 3. Keterampilan operasional, 4. Kemampuan manajerial, kelima, kemampuan adaptasi. Keterampilan leadership adalah kemampuan memimpin atau mengorganisir, kemampuan untuk membangun visi, mengambil keputusan, dan mengembangkan ide-ide kreatif sebagai seorang pemimpin. Haruslah mampu mempengaruhi orang lain dengan cara yang nyaman dan seimbang bagi orang-orang yang dipimpinnya. Mampu memberikan solusi dan mampu menjalin kepercayaan seorang haruslah mampu di antara mereka. Untuk mengasah keterampilan ini adalah dengan melatih sang anak untuk bercerita tentang visi misi hidupnya, cita-cita hidupnya, mengungkapkan mimpi-mimpinya kelak setelah dewasa, mengajak anak ke acara tempat tidak resmi dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Di sini anak belajar langsung bagaimana keterlibatan orang banyak, belajar mendengarkan, melihat, dan merekam kuat hal-hal yang konkret. Anak pun terbiasa dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, merumuskan tujuan bersama memecahkan masalah. Kemudian keterampilan berkomunikasi adalah keterampilan mengkomunikasikan ide, gagasan, serta informasi dengan jelas. Mampu meyakinkan orang lain dengan bahasa yang mudah dipahami, mampu menjadi mediator, negosiator terhadap yang terlibat dalam konflik, dapat mempengaruhi orang lain dengan pembawaannya, juga mampu membaca sesuatu yang tersirat. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa sendiri yang selalu bergantung kepada orang lain. Alat untuk bisa bersosialisasi ini adalah komunikasi. Komunikasi harus dibangun karena merupakan sebuah kebutuhan. Melatih keterampilan ini harus sesering mungkin bertemu dengan orang lain, bisa dengan silaturahmi atau saling berkunjung. Orang tua mengagendakan acara silaturahim ini baik kepada keluarga, sahabat, atau kenalannya. Melalui kegiatan ini, anak memiliki konsep diri tentang gaya atau style, warna orang lain berkomunikasi. Ia akan mendengarkan berbagai informasi, merekam kuat dan mencoba untuk menyampaikannya kembali tanpa ada yang terlewat. Anak kelak terbiasa mengungkapkan perasaan atau emosi dengan terus terang dan gamblang. Mengasah keterampilan ini, orang tua mencoba mendelegasikan wewenang pada tugas yang diberikan. Biarkan anak belajar tanggung jawab dan mandiri. Pembawaan diri orang dengan keterampilan ini amat menyenangkan karena mampu menghadirkan solusi dan bisa diandalkan. Ciptakan suasana bekerja yang kondusif, nyaman, hangat, dan menyenangkan. Maka dia akan sangat bersemangat melakukan tugas-tugas tersebut. Komunikasi yang dibangun dengan bahasa yang mudah dan tidak berbelit. Yang penting berikan waktu yang cukup untuk dia berpikir dan jangan terlalu intervensi apalagi mengacaukan sistem berpikirnya. Orang dengan keterampilan ini adalah pribadi yang loyal, peduli,
dan sesungguhnya pemain inti. Selanjutnya, keterampilan manajerial adalah keterampilan merencanakan, memahami, mengelola orang lain, dan mengembangkan sumber daya manusia. Memiliki seni bagaimana melaksanakan, mengatur, atau mengarahkan pekerjaan melalui orang lain, sekaligus menjaga kualitas dan standar kerja yang tinggi. Memiliki watak positif, jujur, selalu optimis, ramah, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tujuan bersama. Menjadi sangat penting dalam menjalin hubungan dengan orang lain adalah keterampilan membawa diri, baik menyapa, berpenampilan, sikap tubuh ketika berbicara, mendengarkan, berjalan, ataupun ketika sedang duduk. Orang tua bisa melatihkan keterampilan dengan sikap disiplin dengan tugas-tugas sekolah atau tugas rumah yang diselesaikan tepat waktu. Melatih kejujuran dengan belajar langsung kepada anggota keluarga lainnya, juga kepada lingkungan. Membiasakan anak belajar dengan perencanaan yang matang. Tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang semua terangkum dalam catatan atau arsip yang rapi. Terbuka dan siap dievaluasi ataupun dikritik. Membiasakan anak mengungkapkan itu semua ketika berkumpul dengan keluarga, saat santai selepas makan malam, atau saat santai lainnya. Orang tua bisa mengajak anak bakti sosial dengan mengunjungi panti asuhan dan tenda-tenda pengungsi. Hal ini untuk mempertajam rasa empatinya. Membiasakan anak meningkatkan keahliannya dalam mengambil inisiatif, mengendalikan kemampuan mengelola emosi, rasa amarah, senang, sedih, dan stres. Memberikan ruang kepada anak terhadap pengambilan keputusan, memperluas hubungan, membuat skala prioritas, dan siap menghadapi risiko sekecil apapun. Kemudian keterampilan adaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, lebih fleksibel dalam menyikapi situasi kondisi, tenang, damai, senang menolong, dapat dipercaya, dan siap menjadi pendengar yang baik, serta respek terhadap kritik, bersikap sabar, senang menolong, rela berkorban untuk orang lain, dan menyukai persahabatan yang luas. Apabila menjalin hubungan dengan orang lain sudah terbiasa, maka orang tua juga membelajarkan anak untuk bisa memahami masalah, suasana hati, dan ekspresi orang lain. Keterampilan ini juga disebut kemampuan menganalisa situasional, peka terhadap kebutuhan dan hak orang lain. Keterampilan pribadi atau personality skill bagi manusia amat mendukung sebagai nilai-nilai penting, dan dia menjual apa yang menjadi kompetensinya. Persaingan global hari ini tidak hanya melihat dari sisi intelektualnya saja, tetapi hal-hal yang menjadi sangat fundamental adalah keterampilan pribadi manusia itu sendiri. Keunikan keterampilan pribadi setiap manusia menjadi titik awal dalam berhubungan dengan masyarakat luas. Penyesuaian lingkungan secara otomatis, siap ditempatkan di mana saja, mampu bekerja sama, siap dipimpin atau memimpin, dan siap menjadi pribadi yang menyenangkan, penuh dengan visi misi hidup yang penuh semangat. Melihat ini semua, kalau hanya bisa berhitung dan membaca, seperti siap-siap menjadi antrian terakhir. Setelah kita memahami beberapa keterampilan pribadi atau personality skill ini, maka keluarga mempunyai peran yang sangat penting. Mulailah dari keluarga untuk melengkapi anak kita dengan berbagai keterampilan pribadi yang positif. Orang tua memberikan rasa aman, kasih sayang yang tulus, menjadi andalan dan rujukan bagi anak, selalu memotivasi, dan sahabat yang selalu ada waktu kala dibutuhkan. Keluarga merupakan pilar yang paling penting dari jejaring sosial kehidupan anak manusia. Melalui pendampingan yang intens dan terus-menerus dari orang tua,
Diharapkan anak mampu menghadapi lautan kehidupan yang sangat luas. Segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.